channel with me Becca. So, di segmen kali ini kita bakal belajar bareng Becca. Nah, mau belajar apa? Nah, aku tahu banget kalau kalian study from home-nya bakal diperpanjang gitu kan. Nah, lebih baik kita belajar bareng supaya kita dapat ilmu bareng. Nah, sesuai dengan judul yang ada, itu kan sifat koligatif. Kalian mungkin tanya, sifat koligatif itu apa? Nah, sifat koligatif itu adalah salah satu materi di bab pertama di kimia untuk anak-anak kelas 12. Dan aku tahu banget kalian anak-anak SMA seberapa banyak sih kalian yang suka sama kimia. Nah, coba kalian komen di bawah yang suka kimia ataupun yang gak suka. Coba kalian ceritain kenapa sih kalian kok suka kimia, kenapa sih kalian kok gak suka kimia. Nah, buat kalian yang gak suka sama kimia, aku bakal buat kalian dalam sekejap kalian suka sama kimia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja belajar bareng. Nah, sebelum kita masuk untuk ke sifat koligatif, kita sebenarnya harus tahu tentang konsentrasi larutan. Nah, kenapa kok kita harus tahu tentang konsentrasi larutan? Karena ya di sifat koligatif itu kita bakal berkutat namanya konsentrasi larutan. Nah, kalau kalian di kelas 10 sama kelas 11, kalian mungkin nggak memperdulikan yang namanya zat terlarut itu apa, zat pelarut itu apa, larutan itu apa, kalian nggak peduli. Nah, kalau saat ini kalian harus benar-benar memperhatikan apa itu zat terlarut, apa itu zat pelarut, dan apa itu larutan. Nah, untuk zat terlarut kita bakal bedah satu-satu ya, kita bakal belajar satu-satu. Nah, untuk zat terlarut itu apa sih? Kalau kalian baca di buku itu kan panjang banget. Aku gak bakal membacakan definisi zat terlarut yang panjang, itu gak mungkin. Pasti kalian gak tertarik juga. Nah, zat terlarut pasti di pikiran kalian contohnya aja ya, sederhananya larutan gula. Zat terlarutnya gula pasir. Nah, apakah zat terlarut itu selalu dalam bentuk padatan? Enggak. Kalau kalian masih berpikiran bahwa zat terlarut itu adalah dalam bentuk padatan, enggak guys. Zat terlarut itu bisa dalam bentuk cairan, juga dalam bentuk gas, tergantung sama yang diketahui. Nah, misal nih, contoh lainnya, sirup yang dilarutkan di dalam air. Nah, sirup itu kan larutan. Nah, larutan pun maksudnya dalam bentuk cairan. Nah, dia itu masih bisa jadi zat terlarut juga. Contoh lainnya, gas. Mungkin gas bisa dilarutkan dengan pelarut gas lainnya dan sebagainya macamnya. Nah, itu untuk zat terlarut. Kalau zat terlarut umumnya untuk kalian SMA itu biasanya zat terlarutnya kalau nggak diketahui di dalam soal, zat terlarutnya itu bakal kita asumsikan sebagai air atau H2O. Nah, tapi pelarut itu juga sometimes bisa diketahui lain selain dari H2O. Misal nih, aku kasih contoh etanol. Etanol itu kan C2H5OH. Nah, etanol itu bisa jadi zat terlarut, bisa jadi zat pelarut. Loh, kok bisa? Kenapa? Nah, itu tergantung dari yang diketahui di soal. Misal, kalau aku punya soal etanol dilarutkan di dalam air, berarti etanolnya berfungsi sebagai zat terlarut. Tetapi kalau misalnya ada soal lagi, urea dilarutkan di dalam pelarut etanol, jadi etanol berfungsi sebagai pelarut. Nah, jadi etanol terlarut atau pelarut, gitu kan pertanyaannya. Nah, etanol mau terlarut ataupun pelarut tergantung pada soal yang diketahui. Nah, kalau larutan, yang ketiga kan larutan. Larutan itu gimana? Larutan, misalnya kita mau bilang aku habis minum larutan sirup atau larutan gula, berarti itu tandanya sudah ada zat terlarut dan pelarutnya. Jadi anggapannya larutan itu bisa kita bilang itu totalnya, yaitu zat terlarut ditambah zat pelarut. Jadi kalau kita bilang kita minum larutan gula, kan ya nggak mungkin kita mau minum airnya atau mau minum gula pasirnya kan nggak mungkin. Jadi kalau kita bilang kita minum larutan gula, berarti kita sudah meminum yang namanya air sama gula, sudah diaduk jadi satu, jadi larutan
gula. Nah, next, setelah kita tahu terlarut, pelarut, dan larutan itu apa, kita masuk pada yang subbab yang pertama, yaitu tentang konsentrasi larutan. Kalau konsentrasi larutan ini juga terkait dengan kadar ya. Kalau misalnya biasanya kalian kadar, simpelnya kalian mencari kadar suatu zat itu pasti zat terlarut per total dikalikan dengan 100%. Nah, kalau kali ini itu lebih bervariasi karena kalian juga udah kelas 12, tapi aku bakal bikin itu lebih simple dan gampang. Nah, di sini akan dibedakan jadi 3. Yang pertama ada yang namanya persen massa per massa atau persen M per M. Yang kedua itu persen volume per volume atau persen V per V. Dan yang ketiga adalah persen M per V atau persen massa per volume. Gimana rumusnya? Yang pertama, persen massa per massa itu sama dengan massa terlarut per massa total dikalikan 100% sesuai dengan yang kalian lihat di samping ini. Nah, untuk persen V per V gimana? Juga sama, V terlarut per V total dikalikan 100%. Untuk persen M per V itu gimana? Ya, massa terlarut per massa total dikalikan 100%. Itu kenapa di awal tadi aku memulainya dengan mengetahui apa sih terlarut, apa sih pelarut, dan apa sih larutan. Karena ketiga hal ini itu menjadi dasar dan konsep yang terpenting dalam sifat koligatif. Kalau kalian sudah paham konsepnya, sifat koligatif itu kecil banget dan bahkan gampang banget kalian kerjainnya. Mau soalnya dibolak-balik seperti apa, bakal gampang. Nah, oke. Setelah kita tahu persen, kita bakal masuk selanjutnya. Selanjutnya ini, kalau biasanya kita menghitung kadar, kita berpatokannya dikalikan dengan 100% gitu kan. Nah, saat ini di kelas 12 kalian bakal mengenal yang namanya BPJ atau badan per juta, atau kalau bahasa gaulnya bahasa Inggrisnya gitu kan, karena sudah internasional gitu, part per million. Keren nggak? Nah, part per million itu apa? Part per million itu dikalikan dengan 10 pangkat 6. Terus mau ditaruh di mana gitu kan? Nah, kalau tadi kalian misal nih persen massa per massa, persen massa per massa kan massa total per massa terlarut dikalikan 100%. Kalau nanti kalian di soal terus ditanya dalam satuan ppm atau dalam satuan BPJ, nah itu tinggal diganti aja. Nanti ppm sama dengan massa terlarut per massa total dikalikan dengan 10 pangkat 6. Apakah berlaku dengan V per V dan M per V? Ya, berlaku sesuai dengan yang diketahui. Jadi kimia itu nggak ada yang kaku, nggak guys. Tapi kimia itu benar-benar fleksibel. Yang penting kalian punya konsep. Oke? Next, kita bakal bahas beberapa rumus yang sudah sering kalian jumpai di kelas 10 dan kelas 11. Tapi di kelas 12 ini bakal lebih diperdalam. Misal contoh, kalau kalian di kelas 10, kelas 11, kalian mau cari mol, itu kan tinggal N kecil sama dengan M massa per mR, massa atom relatif gitu kan. Nah, kalau kalian di kelas 12 itu nggak cuma hal tentang mol, massa, dan mR, tetapi kalian harus tahu kalian ini cari molnya siapa, mol terlarut kah, mol pelarut kah, atau mol larutan gitu. Nah, yang pertama aku bakal bahas tentang N besar. N besar itu normalitas. Normalitas sesuai dengan rumusnya itu sama dengan molaritas dikalikan dengan valensi. Nah, valensi itu kayak apa? Contohnya, kalau kalian punya H2SO4, H2SO4 itu punya valensi 2. Kalian bisa lihat di samping aku ini. Nah, molaritas sendiri itu bisa punya rumus N per V kan? Nah, kalau kalian di sini molaritas itu sama dengan N terlarut per volume total. Nah, next, setelah kita tahu normalitas, setelah kita tahu molaritas, kita bakal belajar sesuatu hal yang baru, yaitu
molalitas. Jadi hampir kayak mall tapi molalitas. Ya kalau bisa dibilang kayak orang tipe gitu kan. Ada yang molaritas, ada yang molalitas. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau baca soal itu benar-benar dibaca, karena memang keempat hal ini sebenarnya hampir sama. Normalitas, molaritas, molalitas, dan mol. Nah, untuk molalitas sendiri rumusnya apa? Rumusnya N terlarut, N itu N kecil ya. N kecil itu berarti kan mol ya. Mol terlarut per massa pelarut dalam kilogram. Atau bisa kita buat rumusnya juga mol terlarut dikalikan dengan 1000 per massa pelarut dalam gram. Supaya kita nggak bingung, mungkin kalian sudah terlanjur carinya dalam gram gitu ya. Ya udah, massa pelarutnya masukkan dalam gram, tapi nanti pakai rumus yang mol terlarut dikalikan 1000 per massa pelarut. Nah, setelah itu rumus yang terakhir itu adalah molaritas sama dengan Rho dikali 10 dikali persen per ml. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, sebagian juga belum tahu rumus ini, karena rumus ini jarang dipakai tapi berguna banget buat ngitungnya biar cepat, karena biasanya kalian kalau di sekolah diarahkannya dengan rumus yang sangat panjang. Nah, kalau yang ini, kalau kalian menggunakan molaritas sama dengan Rho kali 10 kali persen per ml, itu rumus yang sudah diturunkan sedemikian rupa dan dihasilkan satu rumus yang ringkas dan langsung bisa dihitung. Jadi lebih mudah kan? Lebih simpel kan? Nah, kalau kita sudah tahu itu, sebelum kita masuk ke sifat koligatif, kita harus tahu yang namanya fraksi mol. Fraksi mol ini juga dibagi jadi dua. Karena tadi kita sudah bahas tentang terlarut dan pelarut, maka fraksi mol sudah ada dua, fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Fraksi mol itu dilambangkan dengan X. Jadi kalau kalian ditanya fraksi mol terlarut berarti XT, kalau fraksi mol pelarut XP. Nah, XT ditambah dengan XP itu sama dengan 1. Jadi nilainya XT sama XP itu sangat kecil. Pokok kalau mereka dijumlah itu nanti hasilnya sama dengan 1. Nah, kita lihat yang pertama, XT. XT itu sama dengan mol terlarut per mol total, atau bisa mol total itu berarti artinya mol terlarut tambah mol pelarut. Kalau XP itu juga artinya sama dengan N pelarut per N total. N totalnya juga N terlarut ditambah N pelarut. Nah, aku mau kasih tips ke kalian. Kalau misalnya kalian nanti di sekolah, terus kalian disuruh menghitung fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut, kalian nggak perlu untuk menghitung dengan dua-duanya dengan rumus itu, nggak perlu. Jadi hitung aja salah satu. Misal kalian menghitung dengan fraksi mol terlarut, terus gimana dengan fraksi mol pelarutnya? Ya gampang aja. Nanti kan XT tambah XP kan sama dengan 1. Jadi X terlarut nanti kalian misalnya X terlarutnya yang kalian hitung, berarti cari XP nya gimana? Ya 1 min XT. Seperti itu. So simple banget. Nah, terus aku juga mau kasih tahu kalau di sini di sifat koligatif mungkin cara kalian dengan cara teman kalian itu bisa beda. Terus gimana? Apakah benar? Ya pokoknya jawabannya nanti pasti sama. Kalau nggak sama, kemungkinannya 2. Kalian salah atau teman kalian salah atau dua-duanya salah. Nah, makanya kalau kalian mengerjakan, aku mau kasih tips ke kalian ya. Kalian mau mengerjakan apapun itu, mau mengerjakan kimia, fisika ataupun matematika, kalau bisa kalian tulis secara terstruktur yang namanya diketahui, ditanya, dan dijawab. Ya itu terlihatnya simple, dan mungkin dulu aku juga pernah SMA kan seperti kalian. Aku pertama juga mengira buat apa sih kok capek-capek nulis diketahui ditanya dijawab gitu kan. Kenapa kok nggak langsung aja dijawab, kan ya udah kita sudah tahu gitu. Nah, ketika kita ngerjakan suatu soal, kita punya yang namanya human
error. Seberapa besar human error kita, kekolengan kita waktu ngerjain, kan gak ada yang tahu. Nah, buat mengurangi human error kita, buat mengurangi kekolengan kita, ya alangkah lebih baiknya kita nuliskan, diketahui, ditanya, dijawab. Lebih aman. Ya agak panjang sedikit, tapi kan nulisnya cepat tuh. Yang penting selamat.